Salam saudara-saudara, kita ada dalam persiapan khotbah Minggu 19 September 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk berbagi dalam khotbah Minggu. Tuhan, perkenankan kami untuk berbagi dalam kehendak-Mu. Biarlah kuasa Roh menaungi kami dan kami ada di dalam apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Amin. Saudara, bacaan kita adalah Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kalau saudara lihat di teks bacaan kita, itu tentang Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Sementara tema yang disiapkan adalah memaknai jabatan sebagai kesempatan untuk melayani. Nah, saudara, kalau kita bahas teks ini, saya mulai dengan pendahuluan. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13 disajikan sebagai catatan upaya Nehemia untuk menanamkan dan memelihara keadilan dan kesetaraan. Keamanan dan stabilitas yang diberikan tembok tidak akan terwujud tanpa keamanan internal, dan hal ini betul-betul diprakarsai oleh Nehemia. Pembangunan tembok yang diprakarsai oleh Nehemia tidaklah mudah. Kalau kita baca bagaimana sejarah pembangunannya, ada semacam gerakan oposisi dari luar untuk melemahkan semangat pembangunan Nehemia. Misalnya dalam Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23, itu dalam 23 kita mencatat ada gerakan oposisi dari luar bahwa Sanballat, gubernur Samaria, dan Tobia, mereka menghina pembangunan tembok Yerusalem. Bahkan mereka merencanakan membuat kekacauan dan memerangi orang-orang Israel yang membangun tembok. Tentu saja ini ada muatan politis, karena daerah mereka lah yang paling terancam jika pembangunan tembok Yerusalem jadi terwujud, maka secara keamanan mereka akan kuat. Mereka sadar bahwa walaupun yang kembali dari pembuangan hanyalah sekelompok kecil orang, tetapi Israel adalah bangsa yang tersebar dengan jumlah yang banyak di tempat pembuangan. Mereka juga menyadari sejarah Israel yang agung dan bagaimana Tuhan menyertai Israel. Mereka tahu kalau Israel kembali memiliki otoritas secara politik, maka daerah mereka lah yang akan lebih dahulu terancam oleh Israel. Nah, di situ pula kita melihat bagaimana ada empat kali upaya mereka bertemu dengan Nehemia dengan tujuan membunuhnya. Namun upaya itu gagal karena Nehemia sendiri tidak mau hadir. Dan ada upaya kelima adalah mereka pakai nabi palsu, yaitu Semaya, itu untuk bernubuat palsu. Dalam nubuat itu dikatakan bahwa sebaiknya Nehemia berlindung di bait suci supaya dia tidak dibunuh. Terkesan ini sangat rohani, tetapi ini strategi untuk mempermalukan Nehemia. Ketika dia hanya mau untuk berlindung di bait suci, maka dia akan dianggap sebagai seorang penakut dan hanya bisa berlindung di tempat suci demi keselamatan nyawanya. Nah, setelah gerakan oposisi gagal, di teks kita lihat Nehemia berhadapan dengan tantangan dari dalam. Jadi gerakan oposisi dari luar gagal, sekarang ada tantangan dari dalam. Hagai, Zakaria, misalnya Esra sudah menugas sejak awal, karena memang setelah kembalinya orang Israel dari pembuangan, mereka masih kuat bergumul dengan soal kehidupan beragama dan bagaimana soal-soal sosial intern mereka. Ada soal yang krusial dalam teks kita, yaitu soal ekonomi, karena ada keserakahan beberapa orang yang menguasai ekonomi, dan praktik ini justru menindas orang-orang kecil. Kita tahu bahwa dari dahulu sampai sekarang persoalan ekonomi tidak selesai.
Dari dahulu sampai sekarang lebih dari kurang lebih 2% manusia mendominasi ekonomi di bumi. Namun akan lebih berbahaya jika mereka menanamkan keserakahan. Nah, dalam kondisi demikian, ujian kepemimpinan berlaku bagi Nehemia. Persoalan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam upaya pembangunan tembok Yerusalem. Dalam kondisi itu, Warren Wiersbe berkata, Nehemia bukanlah politisi yang bertanya apa yang populer. Dia juga bukan seorang diplomat yang bertanya apa yang aman, tetapi dia adalah seorang pemimpin sejati yang bertanya apa yang benar. Mari kita lihat kajian teks kita. Saya bagi teks ini dalam 3 bagian. Pertama ayat 1 sampai 5. Ini memuat tentang persoalan dasar dari hambatan pembangunan tembok Yerusalem yang ada kaitan dengan soal ekonomi tadi saya bilang. Kelompok pertama dalam ayat 1-2 diwakili oleh para istri yang protes. Kan begini, para suami sedang bekerja membangun tembok Yerusalem. Karena itu kehidupan sehari-hari, waktunya untuk tanggungan beban kehidupan sehari-hari itu ditanggung oleh istri dan anak-anak. Jadi kebutuhan dalam rumah menjadi tanggung jawab istri dan anak-anak. Mereka harus bergantung pada pekerjaan istri dan anak-anak. Nah, sekarang mereka mengeluh karena kekurangan makan dan minum. Nampak bahwa dari omelan para istri ini ada soal kebutuhan makan dan minum karena mereka rupanya tidak mampu membeli makanan. Kelompok pertama ini tidak disebutkan bahwa mereka memiliki tanah. Oleh karena itu, asumsi kita adalah kelompok pertama adalah kelompok miskin yang tidak memiliki tanah. Mereka mengandalkan kerja harian atau bergantung pada misalnya mereka bekerja pada orang lain. Kemudian kita lihat kelompok kedua datang dan berkata, kami menggadaikan ladang kami, kebun anggur kami, dan rumah kami. Mari kita mendapatkan gandum karena kekeringan. Nah, kelompok kedua dalam ayat 3 memang memiliki sedikit tanah. Tapi mereka lebih banyak adalah petani yang orientasinya hanya bekerja untuk menghasilkan untuk kebutuhan makan dan minum saja. Belum ada orientasi distribusi atau secara ekonomi. Mereka belum berpikir tentang bagaimana hasil pertanian menghasilkan uang bagi mereka. Celakanya pada saat itu panennya buruk. Ditambah dengan tak adanya upah tambahan yang biasa dibawa oleh para suami sebagai buruh harian karena mereka sementara bekerja membangun tembok dan tidak ada pekerjaan harian pada orang-orang kaya. Pilihan mereka dalam keadaan susah dengan kondisi panen yang buruk ini ialah mereka menggadaikan ladang dan kebun mereka yang kecil. Nah, pada saat pembayaran telah jatuh tempo, mereka tidak punya uang. Sehingga mereka harus memberi anak-anak mereka sebagai jaminan yang masuk dalam soal perbudakan hutang. Nah, kelompok ketiga dalam ayat 4 berkata, kami telah meminjam uang untuk upeti raja di ladang dan kebun anggur kami. Nah, ladang dan kebun anggur kelompok ketiga kemungkinan sedikit lebih besar. Tetapi karena soal gagal panen tadi, maka kebun mereka tidak menjadi produktif. Dan juga ditambah juga dengan suami mereka yang harus diambil untuk bekerja untuk pembangunan tembok Yerusalem. Jadi mereka harus meminjam uang untuk membayar upeti raja. Ada tanggung jawab berdasarkan kepemilikan tanah. Dengan demikian, mereka sedang menggadaikan masa depan mereka. Karena tanah itu adalah masa depan hidup. Nah, pinjaman ini harus dibayar kembali. Tampaknya orang-orang kaya memanfaatkannya dengan bunga yang tinggi, yang sebenarnya dilarang dalam Keluaran 22 ayat 25, Imamat 25 ayat 36 sampai 37, Ulangan 23 ayat 19 sampai 20. Dan ini harus dibayar dari hasil panen di masa depan. Jadi kita dapat melihat ini hal-hal ada soal ekonomi yang sulit, ada satu rantai ekonomi yang berat. Ungkapan pembanding supaya meyakinkan kita lihat dalam teks kita, kami dan mereka, daging kami dan mereka, anak kami dan mereka. Itu menunjukkan sikap khawatir akan perbudakan utang.
ini bukan saja soal hidup hari ini, tapi juga masa depan setiap keluarga. Persoalannya adalah mereka tidak lagi berhadapan dengan orang-orang asing seperti pengalaman mereka di pembuangan, tetapi justru mereka berhadapan dengan sesama bangsa sendiri yang datang dan punya modal, punya kekayaan, dan mereka bermain di arus kesengsaraan ini. Jadi ada 3 soal kalau kita lihat, ada kelaparan panen yang gagal, ada tanggung jawab membayar pajak. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang kaya sesama Yahudi. Mereka menjual makanan dengan harga yang mencekik. Mereka meminjamkan uang dengan jaminan tanah dan bunga yang tinggi, serta jaminan anak laki-laki dan perempuan kelompok miskin itu dijadikan budak. Tentu saja ini masalah serius, karena kita tahu bahwa segala hal dalam hidup ini tidak ada yang bebas nilai. Semua saling terkait, semua saling mengikat. Soal politik bisa menjadi soal yang mempengaruhi semua bidang, soal hukum juga begitu. Dan ini juga serius, karena soal ekonomi dia bisa mempengaruhi tujuan besar dari tugas Yeremia, yaitu tugas Nehemia, yaitu menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, di sini kita diajarkan untuk melihat sisi negatif dari satu sistem rantai ekonomi yang dikendalikan oleh para penguasa. Suami bekerja di tembok, istri dan anak-anak mencari nafkah, panen gagal, tanah digadai, dan sekarang anak-anak hendak dijadikan budak. Jika aset sudah digadai, maka yang tertinggal adalah manusia. Nah, manusia lalu dijadikan sebagai alat komoditi. Saat manusia dijadikan sebagai alat komoditi, maka nilai manusia tak ada artinya sama sekali. Praktek menggadaikan diri ini mengancam generasi Israel, dan ini pola rantai kemiskinan ekonomi yang membahayakan. Jadi ini bukan hanya soal pembangunan tembok Yerusalem, tapi soal ini akan menentukan masa depan ekonomi orang Israel sendiri. Nah, saudara-saudara, bayangkan bahwa hal ini lahir karena keegoisan beberapa orang kaya. Ini sangat egois. Kita tahu bahwa egoisme itu berarti menempatkan diri di pusat segalanya dan bersikeras mendapatkan apa yang saya inginkan ketika saya menginginkannya. Itu berarti mengeksploitasi orang lain agar saya bisa bahagia dan mengambil keuntungan dari mereka, hanya agar saya dapat memiliki cara saya sendiri. Bukan hanya menginginkan cara saya sendiri, tetapi juga menarik orang lain menginginkan cara saya. Jadi ini soalnya. Nah, kedua, dalam ayat 6-12 kita lihat tentang bagaimana reaksi Nehemia terhadap soal itu. Pertama, dia marah, saudara. Itu Yeremia sangat marah. Tetapi dia tidak dikuasai oleh kemarahannya. Dia tidak, karena mendengar soal itu, dia datang lalu melangkah dengan palu untuk memukul dan menghancurkan semua tempat. Dia menahan dirinya. Pengandaian diri seperti ini sangat penting bagi setiap pemimpin. Kata yang dipakai adalah nipal. Aku mengendalikan perasaanku, kata. Maka sangatlah marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita itu. Jadi aku mengendalikan perasaanku. Ini adalah sikap seorang yang bijaksana. Dalam jabatan sebagai gubernur, dia bisa saja mengambil langkah hukum dengan membangun koneksi dan link kekuasaan. Ia punya kuasa berdiri mewakili kekuasaan Persia dan membangun argumen untuk menyudutkan orang-orang kaya. Tetapi ketenangan dalam menghadapi persoalan menentukan cepat atau tidaknya suatu persoalan. Jadi Yeremia tahu bahwa suatu persoalan ada, tapi reaksi terhadap persoalan itulah yang menentukan jedah waktu persoalan itu sendiri. Rupanya Yeremia mulai dengan memenangkan dirinya terlebih dahulu. Dengan demikian ia punya hikmat menjadi tenang untuk berdialog dengan pertama-tama dengan kejernihan hatinya. Karena itu dalam ayat 7 disebutkan bahwa setelah dia berpikir masak-masak, jadi melek, jadi hati, tapi sebenarnya raja. Ungkapan ini seperti menempatkan Nehemia di antara pergumulan batinnya dan posisinya sebagai seorang gubernur. Dia
dia mampu menjaga kemarahannya, dia tidak memakai kekuasaannya untuk menghancurkan, tetapi ia mampu untuk berdialog dengan hati, merajai hatinya sendiri, dan mengedepankan persoalan ini dengan berupaya mencari solusi yang benar. Hal kedua adalah Nehemia melakukan diskusi terbuka dan jujur dengan para horim, seganim, bangsawan dan pejabat. Cara ini sangat alkitabiah, mengingat Nehemia membangun kembali pola kebiasaan, membangun percakapan dalam tradisi Israel. Jadi ada persoalan itu, Israel sudah terbiasa dalam semacam membangun diskusi. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Nehemia meskipun dia tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi kita sebagai orang Kristen, kita pernah ingat perkataan Tuhan Yesus yang mengajari kita, jika saudaramu berdosa, pergi tunjukkan kesalahannya secara pribadi. Jika dia mendengarkanmu, kamu telah memenangkan saudaramu. Tetapi jika dia tidak mendengarkanmu, bawa 1 atau 2 lagi bersamamu, sehingga dengan mulut 2 atau 3 saksi, setiap fakta dapat dikonfirmasi dengan baik. Matius 18 ayat 15-16. Menariknya kata menggugat dalam bahasa Ibrani adalah rib. Itu bisa berarti berperkara. Maksudnya adalah dalam pertemuan, dalam diskusi itu, dia melakukan rib. Tadi saya bilang menggugat bisa berarti berperkara. Namun rib juga bisa, pengertiannya bisa lebih tepat, itulah menyampaikan sesuatu berlandaskan firman Tuhan atau semacam dia berkhotbah, mengungkapkan, menggali, membangun argumen dengan landasan firman Tuhan. Karena itu dalam pertemuan itu beberapa catatan dosa disebutkan. Ada soal makan riba. Nah, makan riba ini bukan persoalan kecil jika disandingkan dengan hukum agama. Keluaran 23 ayat 19-20 bisa dibanding juga dengan Yeskiel 18 ayat 8-9. Kemudian memperbudak sesama orang Yahudi disandingkan dengan Imamat 25 ayat 53 ayat dan 55. Saudara akan lihat bagaimana argumennya kuat, dibangun berdasarkan narasi-narasi teologis yang kuat. Kemudian soal menguasai lahan kebun anggur itu disandingkan dengan hukum Yobel, misalnya dalam Ulangan 15, dan juga persoalan orang Israel sendiri yang baru saja mereka pulang dari pembuangan. Nah, cara Nehemia melihat persoalan ini menunjukkan bahwa Nehemia tidak menghendaki ketamakan mendominasi kehidupan orang Israel, terutama berhadapan dengan orang-orang miskin yang seharusnya dipelihara bukan diperas. Ini adalah gerakan pembebasan dan suatu kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai agama. Nehemia sebagai pemimpin mampu membangun landasan teologis yang kuat untuk menjawab persoalan sosial. Sebab kehadiran para perempuan dalam konteks Israel sebagai pihak lemah, namun tiba-tiba mereka berani bersuara, menunjukkan bahwa persoalan yang dialami bukan main-main. Itu semacam suatu pemberontakan terhadap suatu situasi yang menekan. Di balik sebuah pembangunan, kita tahu bahwa selalu ada pihak-pihak yang menjadi korban. Dan disinilah hebatnya Nehemia. Dia berdiri untuk menunjukkan keberpihakannya. Nah, saudara, inilah makna kepemimpinan, di mana kepemimpinan bukan hanya soal pembangunan untuk suatu menunjukkan harga diri, supaya menunjukkan satu sikap mencari pujian, tetapi ini sikap keberpihakan untuk menunjukkan bahwa ada bahaya ketika pembangunan terlalu ditekankan, pembangunan fisik terlalu ditekankan, maka ada pihak-pihak lain yang juga dikorbankan. Kekuatan Nehemia bukan saja pada pengetahuan teologi sebenarnya. Argumen-argumennya itu, saudara boleh bangun argumen kuat apa saja teologi, silakan. Saya saja bisa berkhotbah, bisa mempersiapkan khotbah. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang saya katakan itu bisa jatuh sama dengan apa yang saya lakukan. Nehemia punya kekuatan teologis yang kuat, tetapi sebenarnya kekuatan paling jauh adalah integritasnya. Nah, karena itu dalam ayat 10 dan 11 Nehemia dengan terus terang bilang begini, bahwa selama 12 tahun sebagai gubernur Yehuda,
karena takut akan Tuhan dan kepedulian terhadap masyarakat yang kelebihan pajak. Ia tidak pernah memungut upeti untuk tunjangan makanan gubernur, melainkan membayar biaya tersebut dari sumber daya pribadinya. Pemimpin itu, saudara, kalau dia berani mau berkorban, mengambil dari sakunya sendiri, itu dia mempunyai keberpihakan yang luar biasa. Pemimpin yang berani rugi untuk banyak orang itu harus dihargai, bukan dilecehkan. Pemimpin yang berani untuk berbuat sesuatu bagi banyak orang, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang lebih dari sekedar kata-kata. Itu mereka berintegritas. Nah, kekuasaan tidak pernah menjadikan Nehemia meraup keuntungan pribadi, dan dia berdiri sebagai satu figur yang menjunjung nilai nasionalisme yang kuat, sehingga keberpihakannya demi Israel menjadi keteladanan yang bisa dijadikan pembelajaran oleh para pemimpin kekinian. Nah, saudara-saudara, sekarang ia berbicara di depan banyak orang. Suara hati dan kebenaran firman telah memberinya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Hal ini berisiko, saudara-saudara. Melawan orang-orang bermodal bukan perkara kecil. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia kita adalah dunia kolaborasi antara penguasa dan pengusaha. Kadang-kadang pemimpin lebih banyak menjadi boneka, dan mereka melegalkan aturan untuk memuluskan kepentingan para pemodal. Baru-baru ini, saudara, ada tren kenaikan harta para pejabat. Setelah diteliti, ada kenaikan luar biasa. Saya tidak mengajak kita untuk melihat ini dari cara pandang negatif. Justru disinilah kita harus menggugah hati para pejabat kita ketika di tengah persoalan bangsa, COVID dan segala ekonomi hampir lumpuh, tapi mereka memiliki kenaikan kekayaan. Dan tentu saja kita harus terus mendorong mereka, sebab kita membutuhkan sesuatu yang lebih, yaitu aksi menolong masyarakat yang masih bergumul dengan kehidupan yang tidak layak. Kenaikan kekayaan harus seimbang dengan kenaikan perhatian bagi orang-orang yang hidupnya belum layak. Nah, menariknya juga apa yang dikatakan Nehemia, landasan teologis dibangun dan juga dia menyampaikan integritas yang bisa dilihat, membuat orang-orang pemilik modal itu, orang-orang kaya itu tersentuh. Dalam teks Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan, mereka berkata begini dalam ayat 12, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Teolog bernama Brenham ketika melihat teks ini mengingatkan bahwa pertanyaan pokoknya, apakah semua persoalan selesai? Kita tidak mendapat gambaran yang detail tentang apa yang dikembalikan. Menurut dia bisa jadi tanah dikembalikan, namun anak-anak yang dijadikan budak dan hutang-hutang, uang masih berlaku. Tapi bagi dia paling kurang sudah ada komitmen keberpihakan. Saya kira ini pendapat yang terburu-buru. So kalau kita melihat perkataan Nehemia di ayat sebelumnya, di ayat 11, kita lihat baca di situ, biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Kalimat kembalikan hari ini menunjuk pada sebuah perintah. Perintah seorang penguasa yang berdiri di atas nama rakyat. Keberpihakan jelas, tidak abu-abu, dia tetap berdiri dan dia bilang kembalikan. Ini suara yang keluar dari seorang penguasa, gubernur, tapi dia seorang yang menunjukkan keberpihakannya. Detailnya adalah ladang, kebun anggur, kebun zaitun. Itu kalau kita lihat detailnya itu soal kepemilikan tanah. Jadi menurut saya tanah sudah dikembalikan. Kemudian mereka diminta mengembalikan rumah. Kata yang dipakai dalam teks ini dalam bahasa Ibrani adalah bait. Bait sebenarnya bukan hanya rumah, melainkan soal semua yang
ada yang disebut keluarga. Jadi kepemilikan keluarga lah. Itu berarti Nehemia meminta melepaskan anak-anak dari perbudakan dan mereka setuju untuk itu. Mereka juga diminta melepas hutang gandum, anggur, dan minyak. Itu berarti semua riba harus dilepaskan. Bisa jadi hutang-hutang yang normal tetap dibiarkan. Namun dalam semangat tahun Yobel dan konsep pembebasan Allah yang dirasakan oleh mereka yang pulang dari pembuangan, Nehemia seperti meminta mereka melupakan semua dan memulai sesuatu pola perekonomian yang sehat. Memang yang tidak disinggung oleh Nehemia adalah soal pajak. Sebab itu adalah tanggung jawab semua orang. Dalam hal ini, saudara, keberpihakan kepada orang miskin bukan berarti melepaskan mereka dari tanggung jawab. Ada bagian-bagian yang harus tetap dijalankan orang miskin, juga yang harus terus mereka lakukan. Sebab sesungguhnya menolong orang miskin tidak boleh mengabaikan kemampuan mereka juga untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Di sini kita belajar tentang bagaimana memaknai konsep kemiskinan. Kita tahu dalam gereja diakonia tidak hanya karitatif, dia tidak hanya reformatif, tapi dia sampai pada transformatif. Kemiskinan selalu berkaitan dengan sesuatu yang juga tidak boleh melupakan aspek pemberdayaan. Nah, berdiskusi tentang kemiskinan selalu ada kaitan dengan kemiskinan itu. Ada kaitan dengan sesuatu yang sistematis, di mana ada pihak lain yang menyukai kemiskinan dan menjadikannya sebagai proyek. Diskusi tentang kemiskinan juga dikaitkan dengan mental, di mana kemiskinan lahir karena pola ketergantungan manusia yang tidak pernah mau berupaya. Kemiskinan juga berkaitan dengan ketiadaan alternatif. Nah, tapi ingat bahwa kemiskinan juga tak boleh mengabaikan peran orang miskin itu sendiri. Disinilah soalnya, apakah para pemimpin hanya menjadikan mereka sebagai objek, ataukah mereka sebenarnya subjek yang bisa memberdayakan diri? Nehemia menunjukkan gerakan kekuatan orang miskin sebagai kekuatan baru yang mampu memberdayakan diri. Akhirnya teks kita ditutup pada bagian ketiga ayat 12b sampai 13, di mana komitmen ini bicara tentang komitmen, dan Yeremia meminta para imam untuk menjadi saksi, meneguhkan sumpah dan janji mereka. Musa telah memerintahkan, jika seseorang bersumpah kepada Tuhan atau bersumpah untuk mengikat jiwanya dengan sebuah ikatan, dia tidak akan melanggarnya janjinya. Dia harus melakukan sesuai dengan semua yang keluar dari mulutnya. Bilangan 30 ayat 2. Di hadapan Tuhan, mereka bersumpah untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Tiba-tiba Yeremia melipat jubahnya dan berkata, dengan cara ini semua Tuhan mengusir dari rumahnya dan memiliki setiap orang yang tidak menepati janji ini. Saudara tahu bahwa pertama-tama yang mengangkat sumpah itu adalah Nehemia sendiri. Dia adalah pihak yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya berpihak pada orang miskin, tapi dia benar-benar peduli dengan hidup mereka, dan dia mempertaruhkan imannya, mempertaruhkan keselamatannya, apa yang ia janjikan di hadapan Tuhan. Nehemia adalah orang pertama yang berdiri di depan dengan sumpah ini dan melipat bajunya, menunjukkan bahwa ini soal hatinya, dirinya, tapi juga ini sebagai tanda yang mengikat semua orang, baik pihak yang menekan maupun mereka yang menjadi korban dari tekanan itu sendiri. Nah, bagaimana aplikasinya? Saudara, kita melihat sebuah peran kepemimpinan yang kuat dalam diri Nehemia, saudara. Nehemia mencari keadilan bagi saudara-saudaranya. Kita telah melihat dalam pelajaran sebelumnya bagaimana Nehemia menolak untuk keluar dari tembok untuk melawan para pengkritiknya. Nehemia meningkatkan usahanya dan berdoa agar Tuhan membawa celaan musuh mereka kembali ke kepala mereka sendiri. Dan kini ketika Nehemia menghadapi perselisihan internal di antara saudara-saudaranya itu, Nehemia mengambil sikap melawan yang salah. Dia menghadapi situasi itu dengan satu pola kejujuran, menyampaikan apa adanya. Dia menghadapi dan berani menegur segala macam tindakan kekerasan. Dan sebagai pemimpin,
Terkadang kita perlu menunjukkan kepada orang-orang apa yang mereka lakukan salah. Kita juga harus mengatakan dan dengan jujur melihat apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai pemimpin. Nehemia adalah pemimpin yang berbeda. Dia tahu bahwa tangan-tangan kotor ada di sekitar kehidupannya, tetapi nilai pengabdiannya dan untuk menyelesaikan tugasnya membuat dia tidak saja membuang mereka, tetapi dia memanggil mereka yang bertangan-tangan kotor itu untuk mengalami pertobatan baru. Dia tidak pernah melupakan misinya. Keamanan Yerusalem itu bukan hanya soal tembok-tembok, tapi juga mencungkil tembok-tembok hati yang penuh dengan keserakahan. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari orang miskin dengan membeli tanah mereka dengan harga murah. Dan integritas itulah menunjukkan bagaimana seorang pemimpin berdiri di bagian penting kehidupan orang lain. Tidak benar mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan. Ini harus dilihat sebagai satu cara Tuhan yang hadir dalam pribadi seorang pemimpin. Dedikasi hidupnya membuat ia menyadari bahwa jabatannya itu hanya sementara, tetapi nilai-nilai kebaikan itu akan menjadi cerita yang mengubah kehidupan umat Israel di masa depan. Fakta hari ini kita lihat bagaimana seseorang memainkan kuasa yang diberikan kepadanya. Ada yang sama sekali tidak berpihak dan ada yang sama sekali tidak memiliki kepedulian. Banyak kali pemimpin tidak bisa memanfaatkan jabatannya untuk mengadministrasikan keadilan. Kita malah menemukan sejumlah upaya menghapus kelemahan dari kepemimpinan mereka, berjalan dalam ketidakpastian. Bahkan ada pemimpin yang untuk menutupi kekurangannya dia terus mengkritik pihak lain dan menghancurkan orang lain demi ambisinya. Dan kita juga lihat bagaimana kolaborasi kekuasaan seorang pemimpin dengan pemilik modal untuk melegitimasi kepemimpinannya. Nehemia berbeda. Perjuangannya didengar karena orang tahu misinya dan integritasnya. Dan lebih dari itu, Tuhan berdiri di pihaknya karena Tuhan lebih tahu isi hati dan maksud perjuangannya. Motivasi yang benar, integritas diri yang benar menghasilkan hasil kebijaksanaan yang mampu menjembatani perbedaan dan mampu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang lain, baik mereka yang menindas maupun mereka yang ditindas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami telah usai berbagi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong kami, agar kami hidup di dalam pengajaran firman-Mu dan mampu kami beritakan dengan kuasa Roh Kudus. Amin.